saja bentuk upaya pemerintah dalam menurunkan harga selain subsidi? Oke, baik. Baik, saya jawab dulu ya, yang dari Alif, nanti kalau yang lainnya ada silakan. Jadi pertanyaannya, kenapa setiap hari raya, hari besar lah, ya, hari raya itu terjadi kenaikan harga? Sementara orang berpuasa. Nah, pertanyaannya sederhana, atau itu bisa dijawab kira-kira faktanya dulu ya, Alif ya. Harga itu interaksi dari supply dan demand. Ya, harga itu interaksi dari supply dan demand. Oke, kalau supply dan demand-nya ada perubahan, ya, kemarin sudah saya jelaskan tuh secara rinci, kalau kalian ingat. Tapi itu agregat demand, agregat supply. Nah, konteksnya sekarang, ya, kalau di bulan Ramadan, kenapa harga meningkat? Apakah ada lonjakan permintaan? Nah, untuk barang-barang tertentu ada lonjakan permintaan, meskipun orang berpuasa. Misalnya contoh apa? Contoh yang biasanya orang tidak ada kurma, misalnya ya. Di bulan Ramadan ada permintaan kurma. Ya, meningkat tuh biasanya. Biasanya di bulan Ramadan atau di bulan-bulan biasa orang jarang mengkonsumsi pada saat menjelang buka itu kolak misalnya. Kolak itu bahannya kan macam-macam tuh, ada pisang, ada kelapa, santan dan seterusnya. Ya, meskipun puasa, tetapi pada waktu-waktu tertentu tadi buka, itu kan ada tambahan permintaan, ada tambahan konsumsi barang yang lain. Berarti demand-nya naik kan? Ya, ini supply demand-nya, ya, terjadi demand, kenaikan demand. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah supply-nya juga meningkat? Kalau supply-nya meningkat, nggak masalah, berarti harga akan bisa turun. Nah, tapi kalau supply-nya tetap, permintaannya bertambah, pasti akan terjadi kenaikan harga. Ya, pasti akan terjadi kenaikan harga. Nah, saudara sekalian, di dalam perkuliahan disebutkan bagaimana harga-harga komoditas itu berfluktuasi. Jelas berfluktuasi. Kenapa? Karena ada pengaruh musim. Komoditas pertanian tidak bisa hari ini tanam, besok panen nggak bisa. Ya, tapi kalau misalnya peralatan industri atau yang lainnya, ya, yang bukan karena resource base gitu, bisa saja kita merencanakan produksi sekarang seminggu atau besok atau lusa, itu jadi bisa. Tetapi ada stoknya dulu kan, ada stoknya dulu. Nah, kalau pertanian ini kan sangat tergantung musim, sangat tergantung juga di daerah mana ada komoditas itu. Apalagi Indonesia dengan negara kepulauan, pasti logistik juga akan berpengaruh. Sentra produksinya di Jawa, konsumennya ada di Sulawesi, ada di Kalimantan. Pasti biaya produksinya juga akan dipengaruhi oleh biaya logistik. Harga jualnya akan dipengaruhi harga jual logistik. Nah, saudara sekalian, kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, apakah untuk stabilisasi harga itu salah satu caranya dengan subsidi? Enggak juga. Bisa misalnya begini, ada komoditas yang tahan lama, misalnya beras. Ya, beras. Ya, itu bisa kita stok kan. Nah, jadi pemerintah untuk mengatasi variabilitas harga, ini saya contohkan, saya berikan contoh yang lainnya supaya kalian paham, tidak di materi kuliah ini, tetapi ini bisa menjadi bagian yang menjelaskan kita semuanya. Bentar ya. Perkembangan. Saya share ya, share screen. Bukan itu permohonan pembahas lainnya. Oke. Nah, kalau kita lihat, coba perhatikan contohnya ya. Contohnya
Ini komoditas beras. Nah, bisa kelihatan ya di screen saya ya. Bisa, Pak. Nah, saudara sekalian, ini dari waktu ke waktu kira-kira seperti ini polanya. Ini produksi. Ya. Tadi kan saya katakan produksi pasti dipengaruhi oleh musim. Jadi antara Januari kira-kira nanti sampai katakanlah Mei, ini kelebihan stok nih. Ya, kelebihan stok. Ini sementara konsumsi relatif stabil di sini. Nah, apa implikasinya? Kalau tidak ada intervensi pemerintah, pasti harga akan turun kan? Harga akan turun nih. Karena apa? Suplainya lebih banyak dibandingkan dengan apa yang akan diminta. Sebaliknya, mulai September sampai kira-kira Januari, itu konsumsinya lebih tinggi dibandingkan dengan produksinya. Apa yang terjadi? Pasti harga akan mahal. Nah, oleh karenanya, selain tadi menerapkan harga eceran tertinggi, ada subsidi, bagaimana mengupayakan daerah yang atau waktu-waktu yang surplus ini disimpan. Ada sistem logistiknya. Makanya Bulog berperan. Nah, untuk apa? Untuk menstabilkan harga sepanjang tahun. Itu kira-kira Alif, ya. Jadi tidak hanya subsidi, tetapi bagaimana sistem logistik itu harus berfungsi dengan baik supaya kita bisa melakukan penyimpanan pada saat panen berlebih. Itu kira-kira jawaban dari saya. Bisa dipahami, Alif? Bisa, Pak. Baik, Pak. Ya. Baik, berikutnya silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Saya mohon maaf ya, saya tidak bisa gambar. Tadi saya sampaikan konektor saya untuk ke TV dan ke kamera DSLR saya tertinggal di studio fan, jadi saya tidak bisa memasang di studio rumah. Silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Oh, izin bertanya, Pak. Duveres, silakan. Kamu aktif banget nih, Duf. Nanti Duf, Iya. kirim nomor handphonemu ya. Nanti saya berikan pulsa kamu. Kamu aktif banget ini, senang saya. Ya, kirim ke saya Japri nanti ya. Siap, Pak. Terima kasih. Oke, silakan Duf. Apa pertanyaanmu? Oke, Pak. Jadi sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi. Jadi operasi pasar yang dilakukan oleh Badan Logistik tadi itu merupakan penyaluran beras pada saat beras itu langka ya, Pak? Nah, oke, jadi gini, prinsipnya pemerintah melakukan operasi pasar karena kan gini, di awal dijelaskan bagaimana pentingnya stabilisasi harga. Apalagi komoditas pertanian itu kalau kita belajar inflasi kemarin itu menjadi bagian yang berkontribusi terhadap besarnya inflasi. Kalau terjadi kenaikan harga-harga secara umum, maka daya beli masyarakat turun, kira-kira kan gitu ya. Daya beli masyarakat turun dengan sejumlah uang nominal yang tetap. Misalnya nih, uang 50.000, nominalnya 50.000. Tapi kalau terjadi kenaikan harga terus, ini kan nggak sebesar 50.000. Kira-kira kan gitu. Realnya nggak 50.000. Nah, oleh karenanya pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga tidak terjadi kenaikan yang besar. Apa yang dilakukan? Indonesia punya badan urusan logistik, Bulog. Ya, yang salah satunya juga berperan untuk membantu menstabilkan harga, menyerap hasil panen dari petani, terus taruh di gudang-gudang logistiknya. Ada berapa besar cadangan beras kita? Ini contohnya beras ya. Berapa besar cadangan beras kita? Nah, kalau cadangannya cukup ya nggak perlu impor. Tapi kalau kurang, untuk memastikan bahwa kemudian tidak akan terjadi kenaikan, ya kita impor untuk besaran tertentu. Tetapi kita tidak akan bergantung pada impor. Nah, jadi pada saat tadi bulan misalnya September sampai Januari, stok kita cukup nggak? Ya, kalau nggak cukup, kita impor. Tapi kalau cukup, tadi kita pemerintah melakukan operasi pasar, ya, melakukan operasi pasar dengan menjual berbagai
kebutuhan pokok masyarakat. Ya, contoh misalnya di bulan Ramadan itu juga banyak tuh operasi pasar dilakukan. Ya, beberapa tahun lalu pernah karena harga daging naik tinggi, pemerintah beli dari luar, kemudian ada operasi pasar di sana. Tujuannya apa? Supaya bisa mengendalikan harga. Ya, supaya harganya nggak naik. Karena kalau naik tadi, uang 50.000 itu nominalnya tetap 50.000. Ya, tetapi realnya nggak sampai 50.000. Nah, itu yang menjadi concern dari pemerintah. Apalagi di dalam musim pandemi ini. Jangan sampai masyarakat yang kehilangan pendapatannya, itu daya belinya tambah turun. Makanya kemudian tadi ada yang lainnya, ada bansos dan seterusnya. Kira-kira itu, Duve. Oke, Pak. Nah, jadi saya ada pertanyaan nih, Pak. Silakan. Jadi di PPT saya sempat melihat salah satu tujuan dari stabilitas harga ini dapat meningkatkan kapasitas produk dari dalam negeri kita, dalam negara Indonesia. Nah, saya penasaran nih Pak, bagaimana mekanisme dari stabilitas harga ini dapat meningkatkan kapasitas produk dalam negeri kita ini, Pak? Oke. Terima kasih. Bagus. Pertanyaannya bagus banget. Oke, saya balik lagi ke tadi nih. Nih, ya. Kalau ini suplainya, ini kan produksi ya. Suplainya lebih tinggi toh dibandingkan dengan konsumsinya. Dari kalian yang sudah pelajari, kalau terjadi suplai lebih banyak dibanding permintaan, harganya akan apa? Akan apa? Turun ya. Nah, turun toh. Kalau harganya turun drastis, pemerintah tidak menerapkan harga eceran tertinggi, tidak membantu. Kira-kira kalau Duve sebagai produsen ada insentif nggak untuk mau berproduksi lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Nah, jadi mekanismenya begitu ditetapkan harga dasar, ya, supaya ini bisa memberikan insentif bagi petani tetap berproduksi. Karena kalau harga turun, penerimaannya turun, sementara ada komoditas lain yang lebih menguntungkan, misalnya petani pindah ke komoditas lain kan? Padahal beras itu misalnya merupakan kebutuhan pokok yang memiliki nilai ekonomi, juga memiliki nilai politis juga memiliki nilai dalam konteks ketahanan nasional secara keseluruhan. Nah, jadi pemerintah membantu di sana. Jadi setiap ketika ada, ya memang ada beberapa komoditas yang dilepas, ya mekanisme pasar yang menentukan. Mungkin Duve pernah dengar bagaimana petani kentang atau petani tomat pada saat harga turun, nggak ada yang beli, ya udah dibuang aja. Nah, terus caranya gimana Pak kalau gitu? Supaya tetap memberikan insentif. Nah, saya yakin kalian pernah makan saus tomat. Ya, harusnya itu diolah. Ya, harusnya diolah. Lebih tahan. Jadi harus ada keterkaitan antara petani yang menghasilkan produk barang mentah tadi dengan industrinya. Ya, dengan industrinya. Jadi apa? Ada nilai tambah yang dirasakan. Kira-kira gitu, Duve. Jadi banyak mekanismenya untuk tetap bisa memberikan petani, produsen, insentif agar tetap terus berproduksi. Konteksnya adalah apakah kemudian penerimaan total revenue-nya petani itu turun nggak sih? Gitu. Kalau turun ya nggak ada insentif kan? Ngapain saya berproduksi nggak ada insentif kok? Nah, kalau nggak ada produksi, kita nih orang kota yang nggak punya tanaman macam-macam rugi kan? Nah, kira-kira gitu, Duve, ya. Jadi intinya untuk keberlanjutan itu ya Pak, keberlanjutan adanya komunitas kita tadi. Ya, kira-kira seperti itulah, ya. Oke Pak, sudah mengerti. Nanti jangan lupa kamu kirim ke WA saya ya, kan ada nomor di grup. Siapa? Nanti saya kasih pulsa kamu. Terima kasih Pak. Ya, hitung-hitung. Sama-sama. Oke, berikutnya silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Pak, saya izin bertanya. Fitria, silakan. Fitria.
di PowerPoint tadi saya membaca bahwa salah satu penyebab fluktuasi harga yaitu goncangan variabel makroekonomi. Nah, saya masih kurang ngerti Pak terkait itu. Jadi boleh minta dijelaskan terkait goncangan variabel makroekonomi itu seperti apa, dan kalau bisa sama contohnya gitu biar bisa terbayang di pikiran saya. Baik. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Mbak. Oke ya. Ini bukan ya, sebentar. Yang penyebab fluktuasi harga ini ya. Oke. Pak. Sekarang, Fitria, variabel makroekonomi yang Fitria pahami apa saja? Fitria? Justru malah saya kalau makroekonomi gitu kayak masih belum ngerti Pak. Oke, belum tahu ya. Nah, iya. Oke, variabel-variabel makroekonomi itu diantaranya salah satunya misalnya nilai tukar. Ya, nilai tukar. Oke, nilai tukar itu variabel makroekonomi. Ya, kemudian suku bunga itu juga variabel ekonomi. Makroekonomi. Saya contohkan satu saja. Nilai tukar. Ya, kalau nilai tukar minggu lalu sebelum Lebaran saya menjelaskan kan agregat demand, agregat supply. Kalau Fitria ingat, misalnya, kita bicara salah satu komoditas, misalnya apa? Ayam pedaging atau telur. Ayam pedaging atau telur itu perlu input produksi kan? Ya. Input produksinya itu tidak semuanya dicukupi dari hasil dalam negeri. Itu ternyata ada impor juga. Misalnya untuk DOC-nya, pakannya, ya, kemudian obatnya itu impor. Nah, kalau ternyata tingkat nilai tukar kita sangat berfluktuasi, misalnya contoh, katakanlah dari 10.000 tiba-tiba 15.000. Maka kita perlu banyak duit untuk mengimpor pakan. Kita perlu banyak duit untuk mengimpor obat-obatan. Ya, untuk ternak, untuk industri ternak. Apa yang terjadi lagi? Karena mahalnya sebagai akibat nilai tukar kita melemah, berarti biaya produksi nanti juga akan naik kan? Kalau biaya produksi naik, maka pengusaha juga pasti akan menaikkan harga produknya. Gitu. Ini kan juga tadi diakibatkan oleh apa? Diakibatkan karena nilai tukar kita yang bergejolak. Nilai tukar kita yang bergejolak, ya kalau nilai tukar melemah, kita akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk beli barang dari luar. Ya, sementara tadi contoh juga Fitria ini kan nanti di FPIK ya. Ketika kita bicara pakan ikan, itu juga tidak semuanya komponennya dari dalam negeri. Ada dari luar negeri, impor kita. Nah, kalau masih impor, jadi di blend jadi pakan ikan misalnya ya. Kalau nilai tukarnya kita melemah jauh, berarti harga pakan ikan mahal. Kalau harga pakan ikan mahal, pasti ujungnya harga ikan juga akan mahal. Nah, oleh karenanya, ini saya sambil merefleksi kuliah sebelumnya, otoritas moneter itu sangat berperan dalam hal ini Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Gitu Fitria, itu salah satu contoh variabel makroekonomi, misalnya nilai tukar. Bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih. Udah paham banget gitu. Paham ya? Iya Pak. Sama-sama. Berikutnya, siapa lagi yang akan bertanya? Silakan. Silakan. Boleh Pak? Boleh dong, Duf. Silakan, Duf mau tanya lagi. Silakan. Tadi Pak di PowerPoint saya melihat grafik tuh tentang stabilitas harga beras dan juga
gula pasir tadi, kalau saya lihat Malaysia itu cenderung mendekati nol fluktuasi harganya, yang artinya itu kan stabil harga yang pada negara Malaysia tersebut. Nah, kira-kira Pak, apa sih faktor yang dimiliki oleh Malaysia yang tidak dimiliki oleh beberapa negara lain yang dapat membuat stabilitas harga di Malaysia itu cenderung stabil gitu Pak? Terima kasih. Oke, baik. Kira-kira menurut Duve dulu nih, secara geografis, apa perbedaan mendasar Malaysia dan Indonesia? Mungkin dari kepulauan, Pak. Nah, negara Indonesia itu negara kepulauan, harus kalian ingat. Berarti apa? Yang sangat diperlukan biaya logistik, biaya logistik dan transportasi, atau dalam kata lain distribusi, itu menjadi bagian yang sangat penting. Ya, distribusi itu menjadi bagian yang sangat penting. Oke, produksi misalnya gula di Lampung, salah satu ada perkebunan besar ya di Lampung. Konsumen utamanya di Jawa. Ombak tinggi, ya, ombak tinggi di penyeberangan, terhambat itu barang masuk. Sementara orang untuk mengonsumsi gula nggak bisa ditunda, stoknya menipis nih. Kalau kalian ingat, ya pada saat awal pandemi dulu, ya dibatasin tuh karena orang pengen, ada panic buying istilahnya. Ada panic buying, orang pengen beli semua kebutuhan pokok untuk stok di rumah. Tapi dibatasin kan, nggak boleh lebih dari 2 kilo beli. Nah, saya balik lagi ke tadi konteksnya. Jadi, karena di Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia, maka stabilitas harga selain dipengaruhi oleh faktor produksi, juga oleh distribution cost. Ya. Oleh karenanya, bagaimana menurunkan biaya produksi, biaya distribusi ini? Distribution cost-nya harus turun. Selain memang tadi ada faktor permintaan dan penawaran berfungsi di dalam interaksi di dalamnya gitu. Ya. Itu kira-kira Duve. Itu Malaysia ya stoknya juga dia bisa lebih mudah. Ya, satu sisi selain memang jumlah penduduknya Indonesia jauh lebih banyak, kebutuhannya jauh lebih banyak, kompleksitas masalahnya jauh lebih banyak, ya, dibandingkan dengan Malaysia. Tetapi tentu ini tidak menghalangi upaya untuk bisa tetap stabilisasi harga tadi terjadi, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Kira-kira gitu, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Bisa dimengerti ya, Duve? Bisa, Pak. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Izin bertanya, Pak. Bagus, silakan Bagus. Ini masih tentang beras tadi, Pak. Beberapa waktu yang lalu kan ramai diperbincangkan aturan pemerintah untuk impor beras di saat kondisi petani lagi panen raya. Nah, salah satu penyebab fluktuasi harga adalah buffer stock management kurang optimal. Nah, apakah beras yang diimpor tersebut bisa dikatakan sebagai buffer stock ketika stok dari panen raya petani tersebut sudah menipis, Pak? Nah, jadi gini, ya, ada terminologi satu yang disebut ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Ya, kira-kira gitu. Nah, jadi kita pemerintah itu memiliki ukuran-ukuran, misalnya sekian persen kebutuhan itu harus dari dalam negeri. Ya, jadi ada semacam range, ada semacam range boleh itu kemudian impor dan seterusnya kalau kurang. Nah, Indonesia setiap tahunnya itu memiliki kriteria ukuran tertentu. Apakah stok kita itu aman tidak? Ya, kalau tidak aman maka impor. Nah, impor ini bisa juga dijadikan buffer stok kita. Ya, cadangan stok kita untuk mengantisipasi apabila terjadi satu bencana alam. Ya, bencana alam itu kan perlu segera
perlu segera aksi yang cepat. Nah, saudara sekalian, saya membuat satu artikel, ya, artikel yang sebentar lagi akan publish di International Journal tentang food security, ya, di Indonesia. Jadi saya modelkan, gitu ya, itu salah satu yang kita lihat adalah aspek bencana. Aspek bencana itu sangat mempengaruhi ketahanan pangan kita, ya, ketahanan pangan kita. Nah, oleh karenanya tadi stok itu juga tidak semata-mata memperhatikan berapa banyak permintaan, tetapi juga tentunya harus disisihkan apabila di sentra-sentra produksi tadi tiba-tiba terjadi bencana alam. Yang itu juga harus kita perhitungkan. Ya, kalau kita lihat climate change, nah, jadi variabel besarnya adalah climate change, itu pasti juga harus menjadi pertimbangan untuk merubah berapa besar buffer stok kita. Ya. Karena kalau misalnya terjadi musim yang sangat basah, kemudian hujan yang cukup tinggi intensitasnya, daerah-daerah sentra produksi terjadi bencana alam banjir misalnya, ya, berarti supply side-nya berkurang. Ya. Demand-nya tetap, supply side-nya berkurang. Nah, pasti harus ada tambahan stok dan seterusnya. Kira-kira gitu, Bagus. Berarti sebenarnya tidak salah dong, Pak, ketika pemerintah memiliki rencana tersebut, tapi banyak yang menolak gitu, Pak. Nah, tapi harus diperhatikan berapa. Kalau cadangan kita masih banyak, ya kan nggak perlu impor kan? Kan nggak perlu impor. Makanya Kementerian Pertanian, BPS, Bulog, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, maaf, itu selalu berkumpul lah, membicarakan berapa kebutuhan beras, contohnya beras kita. Apakah kita perlu impor atau tidak? Kalau stoknya banyak, ngapain impor? Kan kira-kira begitu. Ya. Jadi pasti sudah ada ukuran-ukuran yang presisinya tinggi. Gitu. Kira-kira begitu. Bagus. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan. Berikutnya kalau ada pertanyaan. Silakan, saudara sekalian, kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, Made, silakan. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Made Jaka Prawira, Pak. Saya ingin bertanya tentang stabilitas harga, Pak. Karena saya lihat ada beberapa usaha atau oknum usaha itu yang menjual barang yang harganya bisa dibilang tidak sesuai atau tidak wajar dengan rata-rata dari harga barang tersebut. Misalnya tentang barang makanan seperti keripik goreng gitu, yang biasanya dijual 30.000, tapi justru dia jualnya itu lebih bawah lagi beberapa rupiah gitu, seperti misalnya 10.000. Kan itu justru menurunkan keuntungan dari usaha tersebut ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak itu tujuan oknum itu melakukan penurunan harga itu selain untuk mengikat konsumen atau mencari daya tarik konsumen baru itu untuk apa ya, Pak ya? Dan apakah itu akan selalu efektif untuk kedepannya? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya balik ke teori sederhana tentang produksi. Jadi harga output, katakanlah handphone lah. Handphone ini pasti harganya juga sudah memperhitungkan semua komponen biaya-biaya produksi. Nah, balik ke keripik sama. Keripik itu biaya produksinya berapa? Kemudian dia akan mendapatkan margin berapa, maka akan ada harga keripik per kilo misalnya. Nah, pertanyaannya yang disampaikan oleh Made Jaka tadi, Pak, saya menemukan rata-rata on the average market price-nya 30.000. Tetapi kok ada penjual yang mau menjual 30.000. Nah, jadi konteksnya kita bisa melihat yang pertama, ada kemungkinan intensi dari si pedagang tadi yang harganya 10.000 untuk menjatuhkan pesaingnya, ya, supaya dia lari. Ya oke lah, saya nggak apa-apa untung rugi-rugi dikit gitu ya, tapi setelah itu tertutupi karena quantity yang dijualnya banyak. Kan kalau kalian ingat total revenue itu sama dengan apa? Price
dikalikan dengan kuantitinya. Price-nya saya turunkan, tapi nanti quantity yang terjual jauh lebih banyak. Maka total revenue-nya juga pada akhirnya bisa lebih tinggi. Kan gitu kira-kira. Jadi satu, intensinya adalah dia ingin merusak harga pasar, ya, sehingga dia bisa kemudian menguasai pasar. Market share-nya dia naikkan. Yang kedua, kemungkinan terjadinya adalah kenapa si bapak tadi itu bisa menjual 10.000? Karena dia efisien di dalam berproduksi misalnya. Ya, efisien dia dalam berproduksi. Pertanyaan, apa itu mungkin? Mungkin saja. Mungkin saja. Ya. Jadi misalnya si bapak ini punya kebun kentang sendiri misalnya. Punya kebun kentang sendiri, kemudian dia melakukan proses produksinya sendiri. Dibandingkan dengan penjual lainnya yang kentangnya itu beli dari orang lain. Atau dalam istilah ekonomi, si bapak ini melakukan integrasi horizontal dan vertikal. Nah, maka dia pasti akan mampu menjual barang lebih murah. Gitu kira-kira. Ya, dia mampu menjual barang lebih murah karena dia melakukan integrasi. Ya, melakukan integrasi. Nah, di dalam teori ekonomi lagi, itu dimungkinkan kalau pasarnya, kondisinya pasar persaingan sempurna, orang bebas masuk keluar market, industri, kira-kira gitu ya. Nah, jadi Jaka, ada dua hal tadi yang perlu Jaka pahami, Made Jaka pahami. Memang dia ingin merusak pasar, tetapi ingat, TR, total revenue, equal to price, dikalikan dengan kuantitinya. Price-nya diturunkan, tapi kuantitinya yang akan dijual jadi banyak, itu revenue-nya tinggi. Atau memang dia memproduksi dengan cara-cara yang efisien. Kira-kira begitu, Made Jaka. Bisa dipahami? Baik, sangat bisa dipahami, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Berikutnya silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Izin bertanya, Silakan. Pak. Silakan Alif lagi. Bagaimana harga suatu barang itu di tempat yang berbeda itu berbeda, dan apakah stabilitas dari harga barang itu berbeda juga? Gimana? Mohon maaf. Gimana, Alif? Stabilitas harga berbeda antar barang gitu maksudnya, atau gimana, Alif? Ini Pak, Alif? Kan barang A kan di kota A kan lebih mahal daripada barang di kota B. Nah, itu apa penyebabnya, Pak? Dan apakah stabilitas harga itu berbeda, Pak? Oke, baik. Alif tinggal di mana? Depok. Oke, Depok. Kalau kalian dengar berita atau pernah misalnya ke daerah Jogja, Solo, Semarang, ya, untuk beli sesuatu, ya, seringkali dibandingkan Jakarta, kok mahal ya di Jakarta ya. Saya kalau beli katakanlah sepiring nasi goreng itu di Jakarta katakanlah 30.000, di Semarang bisa tuh hanya 15.000. Loh, kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Apakah memang biaya produksinya lebih mahal di Jakarta atau di Semarang? Pasti, tadi saya katakan. Harga itu refleksi dari biaya-biaya produksi. Kenapa di satu daerah harganya lebih murah untuk jenis barang yang sama? Ya, karena pasti biaya produksinya lebih murah. Salah satu contohnya apa? Biaya tenaga kerja. Ya. Biaya tenaga kerja yang kalau kita hubungkan dengan upah minimum provinsi, antar provinsi berbeda. Upah minimum
kabupaten, antar kabupaten di Indonesia berbeda. Contoh Kerawang itu merupakan salah satu kabupaten yang upah minimumnya relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi biaya hidup. Ya kan? Mau memproduksi sesuatu, pasti kita juga membutuhkan orang yang bekerja. Kalau biaya produksi atau biaya upahnya sudah mahal, ya masuk kita mau menjual inputnya murah kan nggak menjual outputnya murah kan nggak mungkin. Nah, jadi kita lihat lagi komponen-komponen biaya produksinya. Mana yang berkontribusi terhadap biaya produksi yang akhirnya itu relatif mahal. Nah, jadi kira-kira gitu, Alif, dilihat komponen biaya produksinya. Kan kita bisa bandingkan tuh kalau di Solo misalnya, wah itu makanannya murah-murah tuh kulineran di sana, misalnya gitu ya. Dibanding Jakarta mahal. Ya karena tadi, misalnya untuk masak mie goreng aja, di Jakarta misalnya misalnya di Pecenongan misalnya ya, itu di food streetnya Pecenongan, biayanya pasti lebih mahal di Pecenongan dibandingkan di food streetnya Slamet Riyadi misalnya di Solo di Jalan Slamet Riyadi misalnya kayak gitu. Gitu Alif, bisa dipahami? Baik Pak, bisa dipahami. Ya, oke. Berikutnya silakan, masih ada waktu. Tanya sepuasnya ya, tanya sepuasnya. Izin bertanya lagi, Pak. Silakan Bagus. Saya masih belum paham tentang kebijakan food subsidi dengan menjual harga lebih murah kepada konsumen itu seperti apa, Pak? Maksudnya? Oke ya. Jadi gini, subsidi. Jadi kan gini, misalnya ya, pemerintah melakukan operasi pasar, ya minyak goreng, ya minyak goreng dari produsen katakanlah harga market price-nya itu 15.000 per liter. Ya. Tapi konsumen itu akhirnya hanya membeli 12.000 per liter. Berarti ada selisih 3.000. Nah, selisih 3.000 ini dibayarkan oleh pemerintah. Nah, itu subsidi itu, ya. Jadi di harga operasi pasarnya hanya 12.000 per liter. Selisihnya itu dibayarkan pemerintah kepada produsennya. Gitu, Bagus. Bisa dipahami, Bagus? Bisa, Pak, bisa, Pak. Nah, itu contoh sederhananya, ya, contoh sederhana. Sama misalnya ketika beras. Beras ini harganya jatuh. Ya. Karena tadi panen raya harganya jatuh menjadi misalnya 1 kilo itu 10.000. Harusnya 13.000. Nah, pemerintah membeli 13.000 per kilo dari petani, ya. Nah, selisih 3.000-nya dari harga pasar tadi dibayarkan pemerintah atau diberikan kepada Bulog yang menyerap dengan memberikan harga eceran tertinggi. Kira-kira gitu ya mekanisme subsidinya. Dan subsidi itu sudah dianggarkan di dalam APBN pemerintah tiap tahun. Berapa subsidi pupuk, berapa subsidi kalau misalnya untuk operasi pasar dan seterusnya. Itu sudah dianggarkan. Gitu ya. Berikutnya silakan. Ini the ladies. The ladies silakan kalau ingin berbicara atau ingin menanyakan sesuatu, silakan. Silakan.
Silakan, ada pertanyaan lagi? Semuanya, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Dea, ada pertanyaan nggak Dea? Dea Novia. Dea Novia, Iya, Pak. ada pertanyaan? Tidak, Sudah Pak. paham atau ada Aman, Pak. pertanyaan? Aman, Pak. Oke, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan ya. Margareta, ada pertanyaan nggak Margareta? Sejauh ini belum ada, Pak. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, good. Good. Bapak izin bertanya. Silakan, ini siapa ini di Muhammad? Silakan. Muhammad Dia, Pak. Izin Ya. bertanya, Pak. Silakan dia. Mengenai yang ada di slide itu tentang mengapa diperlukan kebijakan stabilisasi harga. Ya. Nah, di situ ada poin tentang salah satunya adalah menjaga pendapatan real masyarakat sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat produktivitas. Nah, yang ingin saya tanyakan yang dimaksud dengan menjaga pendapatan real itu seperti apa ya, Pak? Oke, baik. Contoh nih ya. Ini uang 50.000 ya. Muhammadiyah ya, Muhammadiyah ini uang 50.000. Misalnya harga satu cangkir kopi itu 20.000 ya. Berarti saya bisa dapat 2 cangkir kopi ini, 2,5 kira-kira lah ya. Nah, sekarang karena harga kopi naik, harga gula naik, maka satu cangkir kopi ini menjadi 50.000. Ini uangnya tetap 50.000 kan nominalnya, tapi dia hanya dapat 1 cangkir kan. Nah, itu yang dimaksud nominalnya tetap, tapi real pendapatannya turun karena terjadi kenaikan harga-harga tadi. Gitu sederhananya dia. Ya. Bisa dipahami? Paham, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Silakan berikutnya. Kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya. Ya, silakan. Ini Pak, saya tadi kan sempat baca-baca slide tentang... Enggak, ini yang tanya siapa nih? Saya nggak bisa. Zaki, Pak. Zaki, oke. Zaki apa pertanyaannya? Bisa agak keras dikit? Saya ingin tanya yang tadi kan, yang mengenai kebijakan stabilisasi. Nah, di situ kan ada kalau ditulis di situ kebijakan moneter itu kan diurus sama Bank Indonesia. Nah, waktu tahun 98 itu ada lonjakan harga kan Pak yang terjadi pada tahun 1998. Nah, itu tuh tanggung jawab secara penuh nggak sih dari pihak Bank Indonesia-nya? Ya, oke. Jadi gini, krisis tahun 98, krisis ekonomi, kemudian krisis yang lainnya, itu mengakibatkan inflasi tinggi. Pertanyaannya apakah hanya semata-mata itu BI yang bertanggung jawab? Ya tentu tidak. Tentu tidak. Tapi BI berusaha untuk melakukan stabilisasi. Tapi karena banyak faktor di dalamnya waktu tahun 98 itu, maka BI harus bersama-sama dengan otoritas yang lainnya. Ya. Jadi tidak hanya semata-mata itu tugas BI untuk bisa menurunkan inflasi yang sangat tinggi dari 70% menjadi di bawah
5% atau ya. Nilai tukar yang sangat tinggi hampir 20.000 harus bisa diturunkan. Nah, ini tentu bekerja bareng-bareng. Sebagai otoritas moneter ya, dia bertanggung jawab untuk bisa mengendalikan inflasi, mengendalikan nilai tukar rupiah, menentukan tingkat suku bunga. Kira-kira gitu. Tetapi dalam kondisi yang ekstrim, Indonesia ada yang namanya KSSK, Komite Stabilisasi Sistem Keuangan. Siapa anggotanya? Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, LPS, kalau sekarang plus OJK. Nah, 4 pilar ini yang kemudian berembuk sama-sama. Indonesia kalau sekarang ya, situasinya seperti apa nih? Stabilitas sistem keuangan kita seperti apa? Itu kira-kira Zaki. Jadi tentu harus bersama-sama dengan komponen institusi lainnya yang kalau sekarang itu ada di dalam KSSK. Itu kira-kira Zaki. Oke Pak, mau nanya lagi Pak. Boleh, silakan. Yang tentang apa sih namanya di sejarah itu kan dijelasin tuh kalau Indonesia akhirnya minjem dana ke IMF Pak. Nah itu tuh pengaruh apa ya, secara mekanisme itu apa sih pengaruhnya dari peminjaman dana itu? Nah jadi kan gini ya sekalian, salah satu hal yang penting itu adalah cadangan devisa. Ya, cadangan devisa itu kemudian menjadi indikator dari cadangan devisa yang dimiliki satu negara, dia mampu membiayai berapa bulan impor ke depan. Dia mampu untuk membayar utang berapa bulan ke depan, kira-kira gitu. Karena satu negara itu pasti tidak mungkin tidak impor. Negara sebesar Amerika, negara sebesar Cina itu juga impor barang lainnya dari negara yang lainnya. Nah, kebutuhan ini itu ditutupi dari dari cadangan devisa kita. Nah, meminjam itu untuk memperbesar cadangan devisa kita, kira-kira gitu kan? Ya, kira-kira seperti itu. Selain untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Ya. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya. Memang pada saat tahun 98 itu kita menandatangani yang disebut letter of intent atau sebelum beliau turun menandatangani letter of intent dengan IMF yang isinya Indonesia harus melakukan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, oleh sebagian kalangan ini nggak bisa nih yang kayak gini karena itu mendikte ekonomi Indonesia, kira-kira kan gitu, ya. Makanya ada pro and cons. Ada orang yang setuju, ada orang yang against waktu itu. Nah, akhirnya kemudian Indonesia sudah berhasil membayar semua kewajibannya terhadap IMF. Ya, kita tidak punya pinjaman terhadap IMF. Pinjaman ke bilateral. Swasta juga melakukan pinjaman. Jadi, kalau kita nanti bicara pinjaman, itu ada pinjaman pemerintah, ada pinjaman swasta. Ya. Dari utang itu ada utang swasta, ada utang pemerintah. Kira-kira gitu, Zaki. Oke Pak, terima kasih. Ya. Baik, terus sekalian, 2 pertanyaan lagi kalau masih ada. Oh, izin Pak. Ya, silakan Duve. Masih terkait impor dan ekspor Pak. Misalkan Pak, kita beranggapan ada suatu negara tuh Pak yang telah mandiri terhadap pangan dan segala hal sehingga negara tersebut tidak perlu untuk mengimpor maupun ekspor barang dari dalam maupun dari luar negara lain gitu Pak. Nah, ketika dalam kondisi tersebut, apakah tidak mengapa Pak, tidak impor, tidak ekspor tersebut, tidak mengapa terhadap hubungan internasional dari negara tersebut? Terima kasih Pak. Nah, jadi kalau kalian ingat Y sama dengan C, consumption plus investment plus government expenditure plus X-M. X-M itu export import berarti trade kan. Kalau dia tidak ada trade, maka negara itu dikatakan closed economy. Ekonomi tertutup. Ya, ekonominya tertutup.
dia tidak berhubungan dengan negara-negara lain. Ya. Tapi rasanya even Korea Utara pun itu kan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ya. Dia juga saya yakin tetap membeli barang dari negara lain. Ya. Ada aktivitas perdagangan. Jadi kalau negara-negara yang betul plus ekonomi, tidak ada aktivitas X-M-nya, dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini akan susah. Gitu ya. Kecuali memang satu negara itu diembargo atau sengaja ekonominya ditutup oleh negara lain karena melakukan tindakan-tindakan yang kemudian disepakati oleh UN atau PBB misalnya, kenakan dia embargo. Jadi embargo ditutup aktivitas dengan negara lain. Tapi dalam kondisi sekarang, saya tidak melihat ada negara yang betul-betul close ekonomi. Ada tuh, Duve. Ya kalau toh dia mau menutup diri, ya enggak, ya negara lain juga nggak masalah kan. Tapi pertanyaannya, mungkin nggak dia memenuhi semua kebutuhannya itu dari dalam negeri, gitu. Kira-kira gitu, Duve. Bisa dipahami. Baik Pak, terima kasih, paham. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan dari sekalian, kalau ada silakan. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Oke, baik. Saudara sekalian, terima kasih untuk perhatian. Insya Allah, kalau minggu depan itu 1 Juni libur kita. Ya, berarti nanti akan ada kuliah pengganti. Nanti kita lihat jadwal kuliah penggantinya. Mudah-mudahan kuliah berikutnya saya sudah bisa seperti biasa memberikan penjelasan di depan papan tulis, whiteboard, agar kalian menjadi lebih paham, agar kalian lebih mengerti. Duve, jangan lupa kirim nomor pribadi ke saya, nanti saya isi pulsa untuk Duve. Ya. Siap Pak, terima kasih. Untuk nambah kuliah, jangan digunakan untuk yang lainnya. Baik, saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Salam untuk kedua orang tua kalian, ya, dan juga saudara-saudara kalian. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau pergi selalu pakai masker, cuci tangan. Ya, kondisinya masih COVID ini belum selesai di bumi Nusantara tercinta ini. Saya kira itu, sampai ketemu minggu depan ya. Tolong yang lebih semangat lagi kuliahnya, meskipun kita secara online, insya Allah kalau kalian semangat, saya juga ikut semangat. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat.